Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan sebuah pertanyaan dari pengguna BUMDes di Kembang Janggut, Kutai Kartanegara. Jadi beliau usaha jadi broker lah ini istilahnya, perdagangan. Jadi ceritanya kalau pembelian barangnya itu setiap hari atau setiap bulan ada rekap nota, terus BUMDes bayar per bulan atau per nota. Jadi BUMDesnya itu ambil barang dulu. Nah, itu ya. Jadi BUMDes diutangi untuk mendapatkan stoknya. Nah, kemudian penjualannya itu dengan pembayaran mengurangi deposit artinya BUMDes terima pembayaran di muka. Jadi BUMDes sudah dibayar dulu sama calon pembelinya gitu ya. Nah, dapat utang dari suppliernya, pembelinya sudah bayar duluan. Nah, enak banget ini ya. Nah, ini dicontohkan misalnya harga belinya 3.600 per kilo, jualnya 4.250 per kilo. Nah, pembayaran di muka yang diterima depositnya itu 200 juta dari pelanggannya ini, dari pembelinya sudah setor duit ke BUMDes 200 juta. BUMDesnya ngutang dulu barang yang ngambilnya. Jadi dari keterangan ini kita buatkan ilustrasinya ya. Intinya BUMDes dapat barang utang dulu, ngambil dulu, kemudian terima pembayaran di muka. Nah, ini hutang ini masuk di kelompok kewajiban, pembayaran di muka juga di kelompok kewajiban. Ya. Nah, ini kita contohkan. Pertama yang kita lakukan tentunya membuat data dulu. Yaitu data pelanggan misalnya, kemudian pemasok, data barangnya, ya, data barang tentunya meliputi kode dan suppliernya nanti. Kemudian penyesuaian stok langkahnya ya. Setelah kita membuat kode barang, kemudian kita membuat penyesuaian stok. Lalu transaksinya. Nah, transaksi yang pertama adalah perolehan barang. Perolehan barang ada contoh ini, nota 1, nota 2. Didapat dari mana perolehan barangnya ini? Dari hutang. Nah, gini ya. Dari hutang masuknya kemana nanti? Masuknya ke persediaan. Punya gitu ya. Kemudian terima juga pembayaran di muka 200 juta nih contohnya. Nah, pembayaran di muka ini kita letakkan di mana? Masuknya ke mana? Masuknya di bank ya, ditransfer ke bank kan katanya ya, uangnya ada di bank. Nah, itu diakui sebagai apa? Diakui sebagai hutang juga di kelompok kewajiban juga. Nah, nanti kita bikinkan akun tentunya akun pembayaran di muka di kelompok hutang ya. Nah, setelah terima pembayaran di muka, kita store. Store-nya berarti kan kita menjual barang kepada si pelanggan ini. Kita menjual barang kepada pelanggan ini, gitu ya. Nah, kita contohkan nanti kita menjual, totalnya berapa. Ini nanti kalau penjualan akan otomatis kalau di aplikasi kita ya. Kalau manual ya berarti uang yang masuk ke kas, didapat dari persediaan. Jadi persediaannya dibalikin ke kas. Nah, ini ya, langkah penjualan. Terus pengembalian pembayaran di mukanya dengan apa ya? Dengan setoran ini tadi, dengan penjualan ini tadi. Jadi nanti kita ngambil uang nilainya 8.500.000 ini. Pengiriman pertama nilainya 8.500.000 ini. Nah, nanti proses pembayarnya gimana ini? Proses memotong, mencatatnya. Jadi nanti kita mengeluarkan uang dari bank gitu ya. Uangnya kan tadi diletakkan di bank, mengeluarkan uang dari bank untuk bayar utang ini, untuk bayar utang pembayaran di muka ini. Nanti kita contohkan ya, biar lebih paham. Nah, jumlahnya tentunya sesuai ini. Nah, kemudian nanti ada juga pembayaran utang, tentunya pembayaran utang jumlahnya juga sesuai ini dengan notanya. Oke ya, kalau pembayaran utang, masuknya ke utang, keluarnya dari kas. Kalau pembayaran beban dibayar di muka, masuknya ke hutang tadi, beban dibayar di muka, keluarnya dari bank. Nah, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Ini enak banget nih bisnisnya nih. Dapat duit duluan, barangnya masih bisa hutang lagi gitu ya. Oke, sekarang kita coba masukkan di halaman perdagangan. Di halaman perdagangan, kita bikin dulu nanti membuat data pelanggan dan data pemasok. Ya, kita data pelanggan. Nah, ini klik tambah. Misalnya kodenya CV001. Nah, ini nama pelanggannya. Kemudian nicknya kalau nggak tahu di strip saja, alamatnya. Ya. Kemudian nomor teleponnya. Nah, kita simpan. Nah, kemudian kita buat lagi data pemasoknya. Nah, atau supplier atau agennya ini ya. Klik
tambah. Ini misalnya kodenya apa, namanya apa, ini ya. Dengan nomor kontaknya, nama kontaknya siapa, misalnya salesnya atau direkturnya, namanya dikasih nama, alamatnya mana gitu ya. Nomor teleponnya kalau perlu juga ditulis. Ini kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya pelanggan dan pemasoknya. Kemudian kita bikin lagi kode barang di seputar barang, yaitu di inventory ini. Setelah kita buat file data ini, kemudian kita dibuat di inventory, yaitu daftar stok. Kita bikin daftar stok. Nah ini klik tambah. Kode barangnya apa? Nah ini kode barangnya kita bikin misalnya besi, kodenya besi 01, strip 01. Nama barangnya besi misalnya ya. Satuannya kilo. Nah, data pemasoknya, nah ini belum bisa kita simpan nih kalau data pemasoknya belum dipakai. Nah, ini data pemasok, data suppliernya gitu ya. Nah, suppliernya PT Maju Berkah Bersama. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada barangnya, kode barangnya atau daftar stoknya. Setelah kita buat daftar stok, kita sesuaikan. Pakai ke menu penyesuaian stok. Ini ya, ke penyesuaian stok, kita sesuaikan untuk harga beli dan harga jualnya. Kalau stoknya masih kosong ya ini ya, kita sesuaikan harga beli dan harga jualnya karena stoknya masih kosong. Stoknya nanti kita peroleh dari pembelian prosesnya. Nah kita buat, setelah kita klik penyesuaian stok, muncul ini, klik tambah, nah, tanggal berapa, ini klik tambah, barang apa yang akan kita sesuaikan itu. Kita pilih, kemudian klik OK. Nah ini diklik kiri 2 kali. Nah kita bikin harga awal stok awalnya masih kosong, harga pokoknya 3.600. Kemudian harga jualnya 4.250 ya. Kemudian kita save row, reload, ini sudah jadi, kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah dapatkan harga pokoknya dan harga jual, stok-stoknya masih kosong. Nah sekarang kita masuk ke transaksinya. Pertama perolehan barangnya. Ya, kita perolehan barangnya ini ada 2 kali nota, hutang semua. Nah, berarti langkahnya melalui menu pembelian. Kemudian klik tambah agar otomatis nanti kalau pakai menu pembelian ini otomatis akan mempengaruhi stoknya ini otomatis, mempengaruhi kasnya otomatis, masuk ke hutang otomatis gitu ya. Kalau pakai menu pembelian tanggal berapa? Nah, ini kita nota 1. Pemasoknya PT Maju Berkah Bersama. Klik tambahkan, kemudian kita beli apa? Besi, ya kan? Nota 1 jumlahnya 2000 kilo. Nah, diklik kiri 2 kali, kemudian gini tulis 2000 kilo. Nah, ini klik save row, reload. Nah, ini ada tagihan 7.200.000. Ada potongan enggak? Tidak ya. Nah, kita harus membayar 7.200.000 karena kita nggak bayar di sini, berarti kita tulis 0 karena kita utangi ya, karena kita dihutang. Nah, karena kita dihutangi ya. Ini terhutang 7.200.000, kemudian kita simpan. Nah, ini ya, ini nota 1. Coba kita lihat hasilnya di neraca. Nah, kita sudah punya persediaan barang, walaupun kita nggak punya duit nih ya, tapi kita sudah punya persediaan barang sebagai modal kita nih, harta kita. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari hutang dagang 7.200.000. Masuk juga di kelompok pasifa 7.200.000 dari hutang, gitu ya. Menjadi modal kita, bentuknya barang. Kemudian kita beli lagi nih pembelian kedua atau order kedua gitu ya. Tambah. Tanggal berapa? Ini nota 2. Nota 2, kode pemasoknya sama. Nah, ini klik tambah, beli besi lagi gitu misalnya. Nah, pengiriman kedua adalah 1000 kilo. Nah, tagihannya 3.600.000. Potongannya nggak ada, notanya ya. Belum dibayar juga, berarti 0 lagi. Nah, ini ya, kemudian kita simpan. Nah, ini nota 1 dan nota 2. Nah, kalau kita lihat di neraca, persediaannya akan bertambah. Hutangnya juga bertambah gitu ya. Nah, ini persediaannya sekarang dari 10.800.000, didapat dari mana? Dari hutang. Ini ya. Ini prosesnya mendapatkan barang.
Jadi debitnya kepersediaan, kreditnya dari hutang. Kemudian sekarang terima pembayaran di muka oleh pembelinya itu. Caranya bagaimana? Tentunya dengan kas masuk. Dengan kas masuk, ada duit masuk gitu ya. Klik tambahkan, tanggal berapa, masuk kemana? Masuk ke kas di bank ya. Masuknya ke kas yang ada di bank. Kas di bank, kemudian klik tambah. Di sini diperoleh dari mana? Nah, dari pembayaran diterima di muka. Ini di kelompok hutang ya. Kita sudah bikinkan akunnya pembayaran diterima di muka. Nah, ini ureanya adalah apa? Deposit dari CV apa tadi? Makmur Sejahtera. Ini ya. Nilainya berapa? 200 juta. Modal segar sekali ini modalnya. Dan kita simpan. Nah, ini kita lihat lagi di neraca ya. Nah, kita ada uang di kas di bank A nilainya 200 juta. Didapat dari mana? Didapat dari pembayaran diterima di muka. Siapa yang bayar? Nah, CV Makmur Sejahtera tadi. Titip duit dulu ke kita gitu ya. Kita belum ngasih dia barang atau nyetori barang atau nyetori kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita mengelola anggaran atau dianggap punya modal 210 juta. Kita mempunyai harta 210 juta 800. Didapat dari hutang semua ini. Oke ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penjualan. Nah, ini kita ibaratkan setor barang. Prosesnya tentunya kita menjual barang. Kemudian nanti kita kirim ke CV-nya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ke menu penjualan. Kita keluarkan dulu stok-stoknya ya. Ke menu penjualan, klik tambah. Tanggal berapa? Nah, cari pelanggannya yang beli CV Makmur, oke. Kemudian klik tambah. Belinya besi, kita ngirim besi gitu ya. Nah, dikirim berapa? Dikirim besi 200 kilo, 2000 kilo. 2 ton gitu ya. Save, reload. Nah, kita mau ngirim 8.500.000. Dibayar semua tentunya karena sudah dibayar pakai depositnya tadi. Ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca. Nah, ini uangnya balik ke kas perdagangan. Kita jualan uangnya balik ke kas perdagangan. Kas di banknya masih tetap 200 juta. Nah, persediaan barangnya berkurang. Nah, karena keluar ya. Tadi keluar kita pakai, tentunya sekarang hanya tinggal 3.600.000. Yang lain sudah dijual nih ya. Nah, jadi HPP kita. Nah, ini kita jualan nilainya 8.500.000. Stoknya kalau mau kita lihat daftar stoknya, dilihat di stok. Nah, kita hanya punya stok 1.000 kilo sekarang karena yang 2.000 kita kirimkan. Setelah kita penjualan gini, berarti kan kita mengembalikan duitnya nih dengan penjualan tadi. Kita jualan terus dikirim. Nah, berarti kan kita mengembalikan duitnya. Duitnya diambil dari mana? Diambil dari bank nih misalnya. Nah, diambil dari bank untuk bayar pengembalian ini. Nilainya berapa? Nilainya sebesar penjualan kita tadi. Nah, pengiriman ke satu jumlahnya 8.500.000. Prosesnya bagaimana? Nah, kita bisa pakai menu jurnal penyesuaian gini. Klik tambah, tanggal berapa, kemudian debitnya kemana, masuknya kemana, masuknya ke pembayaran diterima di muka tadi. Nah, masuknya ke sini, pembayaran diterima di muka, klik OK. Nah, ini pengiriman ke satu misalnya. Pengiriman ke satu, nilainya 8.500.000. Sesuai dengan jumlah penjualannya kita ini ya. Nah, sesuai dengan jumlah penjualan pertama ini. 8.500.000. Dikredit dari mana? Dikeluarkan dari mana? Kita keluarkan dari kas di bank A. Nah, ini. Simpan. Nah, sekarang kita lihat di neracanya. Nah, uang yang ada di kas kita tetap. Anggap aja kita memindahkan uang dari kas di bank ke sini lah misalnya gitu ya. Ini hasil penjualan tadi. Hasil penjualan tadi masuk ke kas. Nah, tapi kan kita sudah bayar setor. Jadi
kita ngambil dari bank A ini untuk mengurangi apa? Mengurangi beban ini, mengurangi hutang di pembayaran diterima di muka. Nah, kita sudah bayar 8.500.000 bentuknya barang gitu ya. Nah, ini berarti depositnya tinggal 191.500 karena kita sudah kembalikan sebagian. Kita sudah kembalikan 8.500.000. Ini ya. Istilahnya kita hutangnya sudah terbayar. Nah, uangnya masih sama nih, dikasih bank depositnya masih sama. Depositnya dengan jumlah pembayaran di mukanya masih sama. Ya, uangnya kita sekarang punya uang hasil penjualan tadi gitu ya. Kita punya uang hasil penjualan, kita sudah membayar dengan barang tadi kita antarkan memotong ini gitu ya. Jadi pengiriman pertama itu hasil penjualan kita ini. Nah, tentunya mengurangi pembayaran diterima di mukanya. Jadi kita bayarnya tadi pakai dari bank, kita ambil untuk memotong pembayaran di mukanya gitu ya. Nah, ini kita sekarang sudah punya uang kas hasil penjualan, kita bayarnya pakai duit yang ada di bank gitu ya. Punya dia sendiri kita kembalikan bentuknya barang. Nah, sekarang kita membayar hutang dagangnya, nota yang sudah terjual ini, nota 1 ini. Sudah terjual 7.200.000 dianggapnya, berarti kita harus bayar. Cara bayarnya bagaimana? Nah, ini pakai menu pembayaran hutang. Di kelompok pembelian ini pakai menu pembayaran hutang. Ya. Kemudian klik tambah, tanggal berapa, kita bayar, cari suppliernya PT Maju Berkah Bersama. Yang mau kita bayar nota yang mana? Nota yang 7.200.000 berarti yang ini. Ya, 7.200.000, klik OK. Nah, kita bayarkan semua, misalnya 7.200.000. Ini, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah bayar satu nota. Nah, sekarang kita bisa lihat di neracanya. Nah, uang kita di kas perdagangan tinggal 1.300.000 karena sudah buat bayar. Nah, tadi ya, bayarnya kemana? Bayarnya tentunya mengurangi hutang lagi. Nah, ini hutang dagangnya yang tadinya 10 juta sekian tinggal 3.600.000 karena sudah dibayar satu nota gitu ya. Berarti yang ada di kas ini duit apa ini? Yang ada di kas kita ini? Yang ada di kas kita adalah uang laba. Nah, enak kan? Kita punya laba tanpa mengeluarkan modal. Dimodali oleh calon pembeli, dihutangi dulu sama pemasoknya. Enak banget nih. Sekarang duit kas kita ada 1.300.000. Itu adalah apa? Adalah laba berjalannya. Ini laba bersih kita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau mau dilihat hutangnya, hutang kita ada berapa sih? Kita lihat di sini sudah membayar terhadap PT tadi, CV pemasok ini dari kapan sampai kapan. Nah, gitu ya. Kita lihat sudah berapa kali bayar itu misalnya. Nah, ini kita punya hutang 2, hutang, nah kemudian kita bayar. Yang kita bayar ini, nah, ini ya, kita sudah hutang 2 kali, bayar 1 kali. Oke. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi kita nanti siapkan dulu data pelanggannya, data pemasoknya, data barangnya, dan penyesuaian stok. Kemudian transaksi-transaksinya, ini ya. Kita terima depositnya, jadi kita berarti dihutangi juga. Kita terima duit dulu, kemudian kita melakukan penjualan untuk disetorkan itu. Kan berarti kita jual barangnya kepada CV Makmur Sejahtera ini. Nah, kemudian kita kirimkan berarti kan kita motong depositnya. Depositnya udah keluar, kita balikin, jadi kita istilahnya sudah membayar 8.500.000 dari apa? Dengan menggunakan barang. Nah, kemudian kita membayar kepada suppliernya juga, suppliernya kita lunasi, nota 1-nya, kita sudah punya laba 1.300.000. Nah, gitu ya. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.